Halo Sobat Anggaran, kali ini saya akan membacakan berita dan tentu nanti sedikit komentar dari saya kaitannya dengan perkembangan pengelolaan APBD 2026 yaitu tahun depan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya APBD 2026 itu direncanakan sampai prosesnya disahkan yaitu pada tahun 2025 atau tahun sebelumnya. Berita ini saya ambil dari bisnis.com. Judulnya RAPBD Surabaya 2026 resmi 12,62 triliun. Usai TKD dipangkas 730 miliar, ini rinciannya. Pemkot Surabaya dan DPRD sepakat RAPBD 2026 sebesar 12,62 triliun meski TKD dipangkas 730 miliar. Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Foto yang dipakai dalam berita ini adalah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam jumpa pers doorstop dengan para jurnalis. Langsung saja saya bacakan berita paragraf pertamanya. Pemerintah Kota Pemkot Surabaya bersama DPRD telah menyepakati nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah RAPBD sebesar 12,62 triliun pada tahun anggaran 2026 mendatang. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa meskipun wilayahnya terkena pemangkasan transfer dari pemerintah pusat ke daerah dalam kurung TKD senilai 730 miliar, seluruh fraksi DPRD sepakat untuk tidak mengurangi program pelayanan publik yang selama ini sudah berjalan. Dua paragraf ini saya akan mencoba untuk sedikit berkomentar menyikapi perkembangan terbaru dari adanya dinamika pengelolaan APBN begitu dengan hadirnya menteri yang baru yaitu Bapak Purbaya. Memang banyak sekali perubahan-perubahan yang dilakukan. Salah satunya adalah pemangkasan terhadap transfer ke daerah oleh APBN. Dimana kalau kita ketahui dari alokasi data terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan itu sangat terasa sekali menurunnya anggaran untuk alokasi TKD pada tahun 2026. Secara umum rata-rata pemerintah kabupaten, provinsi, dan kota itu masih sangat tergantung pada yang namanya transfer ke daerah, sehingga saya rasa hal ini tidak mudah ketika APBN, Menteri Keuangan melakukan pemangkasan terhadap TKD. Namun hal ini tampaknya berbeda dengan Surabaya. Sebagaimana kita ketahui, Surabaya merupakan salah satu kota dengan anggaran atau APBD terbesar di Indonesia. Begitupun dengan sumber pendapatan APBD Surabaya yang didominasi oleh PAD. Rata-rata dalam catatan saya, historis pendapatan APBD Surabaya itu didominasi oleh PAD rata-rata sekitar 75%. Namun dalam tahun 2026 nanti berapa persen dan berapa besar nominalnya kita coba lanjutkan pembahasan ke bawah. Dalam RAPBD 2026, Eri menyampaikan pihaknya dan DPRD Surabaya juga harus menentukan skala prioritas yang disepakati bersama dan wajib terdapat program-program yang berimplikasi terhadap unsur kerakyatan. Insya Allah setelah ini akan ada pembahasan untuk terkait anggaran-anggarannya. Di situ akan kita samakan lagi apa yang menjadi skala prioritas kita karena skala prioritas ini ditentukan bersama antara Pemkot dan DPRD Kota Surabaya, ucap Eri. Ketika pemerintah Kota Surabaya menentukan APBD 2026 sebesar 12,62 triliun, maka dibanding dengan APBD 2025 perubahan itu justru mengalami peningkatan, dan saya rasa ini tidak mudah bagi pemerintah daerah di tengah kondisi APBN melakukan pemangkasan terhadap TKD. Namun di sisi lain ternyata kita mendapatkan alasan kenapa pemerintah Kota Surabaya tetap berkomitmen untuk melakukan peningkatan terhadap APBD. Salah satu di sini disampaikan bahwasanya alasan mereka untuk tetap melakukan peningkatan terhadap APBD itu adalah karena
adanya kebutuhan terhadap pembangunan layanan yang harus dirasakan oleh masyarakat yang berdampak langsung kepada rakyat Surabaya. Dalam konteks ini, rasa-rasanya kita memang perlu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap perkembangan pengelolaan APBD Surabaya. Jangan sampai karena ada narasi ini kepentingan rakyat, ini kepentingan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya ternyata belum menunjukkan adanya komitmen untuk memberikan layanan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat. Coba kita lanjutkan lagi. Eri menjelaskan total kekuatan RAPBD Surabaya 2026 mencapai 12,62 triliun dengan target keseluruhan pendapatan daerah sebesar 10,77 triliun. Nominal tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah PAD sebesar 8,15 triliun dan pendapatan transfer sebesar 2,61 triliun. Dalam penjelasan ini kita mendapatkan informasi bahwa postur APBD Surabaya tahun 2026 nanti itu didesain dengan defisit sebesar 1,8 triliun. Kenapa hal ini terjadi? Karena kalau dilihat penjelasannya, pendapatan daerah itu hanya 10,77 triliun. Sedangkan kebutuhan untuk belanja daerah itu sebesar 12,62 triliun. Belanja lebih besar daripada pendapatan sebesar kurang lebih 1,85 triliun. Di sini juga kita bisa mendapatkan informasi bahwasanya sumber pendapatan daerah itu masih didominasi oleh pendapatan asli daerah sebesar 8,15 triliun atau sekitar 76% dari total pendapatan daerah. Selebihnya sebesar 2,61 triliun itu bersumber dari TKD, transfer ke daerah dari APBN. Rasionya mencapai 24%. Baik, saya lanjutkan. Sementara itu belanja daerah ditargetkan mencapai 12,60 triliun yang terdiri atas belanja operasi senilai 9,79 triliun, belanja modal 2,77 triliun, dan belanja tidak terduga sebesar 37,5 miliar. Sedikit saya akan memberikan catatan atas paragraf ini, bahwasanya di sini terdapat angka nominal penyebutan yang tidak konsisten dibanding angka yang lain. Di sini ditulis belanja daerah ditargetkan mencapai 12,60 triliun, sedangkan di atasnya di narasi-narasi sebelumnya itu ditulis 12,62 triliun. Maka ini koreksi saya terhadap jurnalis untuk menjaga konsistensi angka yang disebutkan dalam satu informasi. Oke, dalam belanja daerah itu APBD 2026 Kota Surabaya nanti itu dibagi dalam 3 item kategori. Yang pertama itu adalah belanja operasi sebesar 9,79 triliun, belanja modal 2,77 triliun, dan belanja tidak terduga sebesar 37,5 miliar. Kalau kita perhatikan, ternyata dari 3 kategori jenis belanja untuk APBD 2026 nanti itu didominasi oleh belanja operasi. Itemnya dalam belanja operasi itu kita tahu salah satunya adalah belanja pegawai, belanja gaji, belanja tunjangan, dan juga belanja barang dan jasa, di mana di dalamnya terdapat belanja rutinitas, belanja keperluan perkantoran, belanja sewa menyewa, itu termasuk dalam belanja barang dan jasa. Belanja operasi sendiri bisa dimaknai sebagai belanja untuk menjalankan roda pemerintahan organisasi pemerintah selama 1 tahun. Angkanya mencapai 9,79 triliun atau sekitar 78%. Artinya di sini APBD yang 12,62 triliun itu 78% dialokasikan untuk menjalankan roda pemerintahan,
untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Lalu yang berikutnya adalah belanja modal. Belanja modal di sini adalah belanja yang punya nilai manfaat lebih dari 12 bulan. Karena kalau kita pahami itemnya dalam belanja modal itu adalah belanja irigasi, belanja jalan, belanja mesin, belanja gedung, dan lainnya. Ini nilainya mencapai 2,77 triliun atau sekitar 22% dari total belanja daerah. Lalu berikutnya yaitu belanja tidak terduga, hanya diproyeksikan sebesar 37,5 miliar atau sekitar 3% dari total belanja daerah. Jadi secara umum gambaran belanja APBD 2026 untuk Kota Surabaya nanti itu mayoritas dialokasikan untuk belanja operasi. Lalu urutan yang nomor 2 adalah untuk belanja modal, dan yang ketiga belanja tidak terduga. Baik, saya lanjutkan informasinya. Selanjutnya, penerimaan pembiayaan daerah ditargetkan mencapai 1,85 triliun yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya dalam kurung silpa dan pinjaman daerah dengan pengeluaran pembiayaan senilai 24 miliar. Jadi kalau di informasi paragraf di atas kita mendapati sebuah defisit tadi sekitar 1,85 triliun, itu ternyata kita bisa temukan defisit tersebut bisa ditutup dengan pembiayaan daerah, yang mana dalam unsur penerimaan pembiayaan daerah itu yang diproyeksikan terdapat 2, yaitu silpa dan pinjaman daerah. Namun dalam informasi yang disampaikan di bisnis.com itu tidak ada rinciannya berapa silpa yang diproyeksikan dan berapa pinjaman daerah yang akan dilakukan pada tahun 2026 itu. Selain itu, Pemkab Surabaya juga memprioritaskan alokasi APBD 2026 pada anggaran pendidikan sebesar 2,83 triliun atau sekitar 22,49%, dan anggaran kesehatan sebesar 2,46 triliun atau sekitar 19,54%. Sedangkan belanja infrastruktur dialokasikan sebesar 6 triliun atau sekitar 48,72 triliun dari total keseluruhan APBD 2026. Eri menegaskan belanja infrastruktur pada 2026 diarahkan untuk pencegahan banjir, peningkatan konektivitas kota, pembangunan rumah tidak layak huni, pengelolaan sampah, serta penyediaan transportasi publik. Jadi kalau kita pahami APBD itu memang punya keharusan, kewajiban yang biasa disebut dengan istilah spending mandatory atau mandatory budgeting. Salah satunya untuk pendidikan. Harus mengalokasikan minimal 20% untuk pendidikan dari total belanja daerah. Artinya, ketika Surabaya pada 2026 nanti mengalokasikan untuk pendidikan sebesar 2,8 triliun atau sekitar 22,49%, itu sudah memenuhi unsur kewajiban dari undang-undang tersebut. Begitupun seperti Undang-Undang HKPD yang mewajibkan kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan minimal 40% untuk belanja infrastruktur. Secara keseluruhan, belanja fungsi yang masuk kategori spending mandatory atau mandatory budgeting itu sudah terpenuhi oleh APBD Surabaya 2026 nanti. Namun dalam pelaksanaannya lagi-lagi kita perlu melihat dinamika yang ada, perkembangan yang ada. Masyarakat perlu mengawasi, masyarakat berhak tahu atas pengelolaan anggaran yang ada. Berbagai program pembangunan ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan menjadi 3,4%, meningkatkan indeks pembangunan manusia menjadi 85,7%, dan menekan rasio kesenjangan atau Gini ratio ke angka 0,37 ungkapnya. Dalam usaha untuk meningkatkan
PAD RI menegaskan pihaknya akan menelurkan sejumlah inovasi seperti penyewaan aset, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, hingga menggelar diskon besar-besaran di pusat perbelanjaan pada akhir tahun mendatang. Jadi nanti diskonnya tidak hanya pakaian, tapi juga hotel dan semuanya. Dan wisata yang masuk ke dalam kalender event nasional, kita juga mengundang masyarakat dari wilayah lain untuk datang ke Surabaya. Jadi memang secara keseluruhan strategi pengelolaan keuangan APBD 2026 nanti itu cukup bagus, namun tetap kita perlu memberikan catatan-catatan penting, semisal berapa pinjaman daerah yang akan dilakukan dan berapa proyeksi silpa yang akan dimasukkan pada 2026 nanti atas tidak terserapnya APBD 2025 ini. Ini belum tersampaikan dalam informasi ini. Sampai di sini dulu, semoga ini memberikan manfaat dan bisa memberikan penjelasan lebih detail dan memberikan pemahaman terhadap pengelolaan APBD di pemerintah daerah. Salam transparansi.